雷霆，你这蝼蚁的实力都在造化武学，那雷昂汀体内有着一道气，证明自己。本我就知道，哥哥他一定会成。不必多礼，冠军，之后你也目的为何呢？始终灵动。一个分家垃圾，竟也配来参加组比？长，快滚下来！ Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga aja tetap semangat dan selalu ceria. Di video kali ini, Mimin akan kembali membahas alur cerita spoiler Wudong Qiankun season 5 episode yang pertama. Namun Mimin informasikan terlebih dahulu bahwasannya, jikalau ada gambar yang tidak sesuai harap dimaklumi saja. Dikarenakan ini adalah spoiler episode yang akan datang. Bagi kalian yang tidak demen dengan video ini, silahkan boleh di skip-skip aja. Tapi buat kalian yang suka dengan video ini, silahkan di like dan di komen-komen saja ya guys. Buat kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu. Dan nyalakan loncengnya ya guys, biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengko Movie ini. Playlist untuk donghua ini juga sudah tersedia. Jadi jika kalian belum nonton episode sebelumnya, silahkan buka saja playlistnya. Kalau udah gak usah lama-lama ya guys, langsung saja kita hantam isi ceritanya.李朗天，滚下来！我会让你知。 Sebelum dilanjut, Mimin sedikit mengevaluasi Wudong Qiankun season 4 episode ke-12, yang mana pada kesempatan itu si MC kita Lindong bertarung menghadapi si Ling Langtian. Namun pertarungan tersebut tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, dikarenakan dua-duanya adalah orang terhebat di klan Lin dan juga klan cabang. Sehingga ketua patria klan Lin, yaitu Pak Tua Lin Pan, memberhentikan pertarungan mereka berdua. Namun di sisi lain, pas Ling Langtian sudah tidak ada, Pak Tua Lin Pan memuji kehebatan sang MC kita dan bisa dinobatkan juga sebagai juaranya. Dan sehingga si MC kita Lindong pun diundang untuk menemui sang patriark Lin Pan. Dan pada akhirnya sang patriark itu pun memerintah kepada Lindong untuk pergi ke ruangan penyimpanan harta karun kuno. Dan pada akhirnya si MC kita Lindong pun pergi menuju ruangan harta karun tersebut. Pada akhirnya juga di dalam ruangan harta karun tersebut, ia pun berkultivasi di dalam ruangan selama 30 hari 30 malam. Dan ia pun berhasil mendapatkan benda kuno tingkat puncak penjara berat, yaitu Zhong Yipeng. Dan pada akhirnya sang patriark Lin mengajak kepada sang MC kita Lindong dan juga Ling Langtian sebagai dua orang jenius yang akan berpartisipasi dalam turnamen unggulan, yaitu turnamen 100 kekaisaran. Sehingga pada kesempatan itu guys, si MC kita Lindong tentunya bersama si Ling Langtian, dia pun sudah dipanggil-panggil untuk menaiki perahu terbang sang patriark Lin Pan. Dan pada akhirnya mereka berdua pun menaiki perahu tersebut guna untuk menuju turnamen besar 100 kekaisaran. Nah guys, mungkin itu saja sedikit mengulas di episode ke-12 di season keempat. Nah di pembahasan kali ini, di spoiler season kelima episode yang pertama, diceritakan pada saat ini diperlihatkan pemandangan ibu kota kekaisaran Besarian sudah terlihat, di mana perahu yang membawa patriark Lin Pan dan juga Lindong tentunya bersama Ling Langtian melayang-layang di atas langit dan tiba-tiba turun. Dan di ibu kota tersebut, situasi dan kondisi cukuplah ramai ya guys, banyak orang yang berlalu lalang di tempat tersebut.
Sehingga pada kesempatan ini, Lindong pun dia merasakan ada efek-efek yang begitu senang. Dan Lindong juga menduganya bahwasannya ibu kota adalah tempat yang cukup menyenangkan. Namun Xiao Diao pun dia membacot bahwasannya di ibu kota tersebut hebat dalam masalah apa. Dan si Lindong pun menjawab bahwasannya di ibu kota dinasti Yan ini merupakan induk kota. Lalu si Linglang Tian yang ada di dekat Lindong, dia pun berbicara di dalam hatinya bahwasannya ucapan Linglang Tian sedikit merendahkan kepada sang MC kita Lindong, dikarenakan masih disebut orang kampungan yang tidak tahu apa-apa tentang perkotaan. Lalu Ketua Lin Pan pun menjelaskan kepada mereka berdua bahwasannya ibu kota kekaisaran adalah pemimpin seluruh klan. Dan Pak Tua Lin Pan menjelaskan juga bahwasannya seorang kaisar adalah pemimpin dari orang-orang yang menyeluruh. Tapi bagi ahli bela diri itu melambangkan sesuatu hal yang berbeda. Dan di tempat tersebut menurut Ketua Lin Pan, pastilah banyak berbagai macam jenis kekuatan yang terkumpul. Dan scene pun berpindah di mana sang MC kita melihat salah seorang ketua kekaisaran. Lalu Ketua Lin Pan kemudian mengatakan bahwasannya orang tua itu adalah pemimpin dari sekte Tian Luo bernama Liu Luo. Dia ditemani sang anak muda yang merupakan anak muda dari anggota elit dari sekte Luo bernama Du Yun. Dan pada saat ini di dalam cerita Du Yun lagi melong kepada sang patriark Lin Fan. Dan kemudian Du Yun juga membacot di depan mereka semua bahwasannya pada saat ini Du Yun melihat ada wajah-wajah yang baru dan tidak Du Yun kenali dari pihak klan Lin. Dan Du Yun juga menebak secara tebak-tebakan bahwasannya orang yang bersama kumpulan Pak Tua Lin Pan dan juga Linglang Tian, Du Yun menebaknya itu adalah Lindong. Dikarenakan sang MC kita Lindong pada akhir-akhir ini namanya cukup viral di jagat maya. Dikarenakan si MC kita Lindong selalu membongkar kasus-kasus dunia mistis. Dan si Du Yun juga terus memantau pergerakan-pergerakan dari sang MC kita Lindong sehingga dia melihat kepada jasanya yang biasa-biasa saja. Namun sepertinya menurut si Du Yun kekuatan si Lindong setengah dewa. Dan pastinya akan sama seperti Linglang Tian. Du Yun juga membaca bahwasannya hal tersebut cukuplah menarik di matanya itu. Lalu Du Yun yang penasaran dengan kemampuan dan kekuatan si MC kita Lindong, dia pun dengan cepat langsung membentuk pedang Yuan disertai energi Yuan yang cukup kental dan cukup kuat. Dan di mana pedang milik si Du Yun ini dilesatkan dengan begitu cepat dan secara tiba-tiba mengarah kepada sang MC kita Lindong. Dan melihat pedang tersebut yang melesat membuat si MC kita Lindong sedikit rada terherman-herman. Sedikit rada kaget dikarenakan ujung-ujung ayah pedang dihareupeuna. Namun si MC kita tidak takut dan tidaklah tergeser kemana-mana dari tempatnya. Dan Lindong pun berkata bahwasannya pedang tersebut terbuat dari energi Yuan dan ia pun mengetahui kekuatan energi Yuan. Dan tiba-tiba pedang milik si Du Yun itu mengeluarkan cahaya yang begitu terang di hadapan sang MC kita, sehingga membuat Pak Tua Lin Pan dan juga Linglang Tian terherman-herman melihatnya. Dikarenakan pada saat ini sang MC kita Lindong berhasil menahan pedang energi Yuan tersebut, lalu dengan menggunakan kekuatan mental yang ada di dalam dirinya, sehingga membuat pedang tersebut berhenti tepat di hadapan kelapa Lindong. Lalu tatapan mata dari sang MC kita Lindong pun cukup tersepona, dikarenakan hal ini bukanlah sesuatu hal yang berlebihan. Dan melihat pedang yang dilepaskan Du Yun berhenti di depan Lindong membuat Du Yun juga kaget dan terkejut. Dikarenakan si MC kita Lindong berhasil menahan serangan yang dilesatkan oleh Du Yun hanya dengan energi mentalnya. Lalu kakek Liu Luo mendekati kepada si Du Yun dan berkata sedikit mapatahan kepada Du Yun. Jika tidak ada masalah dengan Lindong, jangan pernah mengganggu kepada si MC kita Lindong, ucap Pak Tua Liu Luo. Dan Du Yun pun pada kesempatan ini terkejut dengan ucapan dari ketua sektenya itu.
Pada kesempatan ini juga, dia tiba-tiba MC kita Lindong pun ujuk-ujuk berteriak kepada Doyun. Dia langsung berteriak apa maksud si Doyun barusan melontarkan pedang ke depan sang MC kita. Dan si Doyun pun pada kesempatan kali ini tersenyum di hadapan Lindong sambil mengatakan bahwasannya dirinya canda-canda saja. Dan menurut si Doyun agar mereka saling kenal dan lebih memanjatkan silaturahmi dan melontarkan pedang ke depan kelapa milik Lindong itu. Dan menurut si Doyun, Lindong pun benar-benar kuat dan gagah, segagah dewa. Sehingga Doyun pun terherman-herman melihat kemampuan si MC kita. Dan Doyun pun meminta maaf kepada Lindong, dikarenakan dia terlalu berlebihan mengucapkan salam kenal kepadanya. Doyun kali ini tertawa terbahak-bahak dan sambil berkata kepada Lindong, "Kau Lindong mengapa bisa menahan serangan pedang miliknya itu? Hanya dengan begitu mudah dan dia sungguh luar biasa." Ternyata menurut si Doyun, alam bumi ini begitu luas juga, sehingga Lindong pun menjawab kata-kata yang dilontarkan oleh Doyun dan mengucapkan rasa terima kasih banyak dan memuji kehebatan pedang energi Yuan milik si Doyun. Lalu si Doyun pun langsung mengedipkan matanya kepada sang MC kita Lindong, dan dia merasa terhormat juga dengan seluruh pujian-pujian dari sang MC kita. Dan ketika mereka bertemu di turnamen 100 kekaisaran, Doyun harap Lindong tidak terlalu kasar kepadanya. Dikarenakan si Lindong dari sejak sekarang juga sudah mengetahui kekuatan si MC kita Lindong. Lalu Lindong pun sedikit bingung dan murung mendengar perkataan dari Doyun. Dan Lindong pun dia langsung berkata ada apa dengannya. Sementara di sisi lain, Lindong dan Ketua Lin Fan mengatakan bahwasannya si Doyun merupakan kontestan favorit untuk masuk 5 besar turnamen kali ini. Dan menurut Ketua Lin Fan masih ada beberapa orang yang akan menjadi saingan favorit untuk bertarung di turnamen dinasti. Lindong pun harus tetap waspadainya. Lalu menurut Pak Tua Lin Fan, Lindong jangan meremehkan pemuda yang bernama Kulin. Dia adalah pemuda yang saat ini sedang naik pucuk. Dan Kulin berasal dari sekte lembah keharuan. Kemudian yang harus Lindong jangan remehkan juga menurut Pak Tua Lin Fan, yaitu bernama Mansan. Dia merupakan pemuda yang cukup kuat dan cukup hebat. Dia merupakan pemuda dari keluarga barbar. Dan menurut Pak Tua Lin Fan kali ini, satu kota ini pasti ada kekuatan yang berbeda-beda. Untuk itu dia menghimbau kepada sang MC kita Lindong untuk selalu jangan meremehkan semuanya. Lalu tiba-tiba mereka semua dikejutkan dengan kedatangan salah seorang pemuda yang berambut warna ungu. Dan dia juga terus melihat kepada arah Lindong dan menatap pada sang MC kita Lindong. Tatapannya dengan penuh kebencian tentunya kepada sang MC kita Lindong. Pemuda tersebut adalah Huang Puying. Dia datang bersama Huang Pujing. Mereka berdua bersama dari klan Huang Pu sambil terus menatap kepada sang MC kita. Lalu Huang Puying namanya juga disebut oleh sang nona idaman si MC kita Lindong, yaitu Nona Ling Qingzu. Dan kenapa juga Ling Qingzu menyebut-nyebut nama Huang Puying?你这蝼蚁的实力都在造化武学，那雷昂星体内有着一道气，证明自己。本我就知道，哥哥他一定会成。不必多礼，冠军，之后你也目的为何呢？始终灵动。 Seperti biasa, sebelum dilanjut Mimin sedikit mereview episode sebelumnya ya guys, yang mana diceritakan di episode yang lalu Lindong yang lagi bercekrama bersama si Doyun. Dan pas itu juga si Doyun langsung mengintip mata si MC kita Lindong. Dan sontak si MC kita Lindong pun terus memuji kepada si Doyun, sehingga si Doyun pun sedikit merasa lebih terhormat.
Lalu si Doyun pun mengharapkan yang cukup besar kepada sang MC kita Lindong untuk pas di pertarungan turnamen 100 kekaisaran nanti si MC kita Lindong tidak terlalu kasar kepada Doyun. Dikarenakan si Doyun sudah melihat kehebatan dan keterampilan sang MC kita Lindong yang begitu menakjubkan ya guys, sehingga si Doyun pun sedikit ketakutan melihat kehebatan si MC kita Lindong. 是涅槃境的强者吧？Dan pada kesempatan itu juga sang MC kita Lindong dikejutkan dengan Huang Puying yang ditemani dengan Huang Pujing. Mereka berdua bersama adik kakak dari klan Huang Pu. Dan di lanjutan di episode kali ini diceritakan di mana pada kesempatan ini tatapan mata unyu yang tajam dari mata Huang Puying, dia sambil berkata di hadapan Lindong bahwasannya menurut Huang Puying dia memerintahkan kepada Lindong untuk berdoa agar tidak melawannya pas nanti turnamen 100 dinasti. Dan jikalau Lindong bertemu dengan Huang Puying, menurut si Huang Puying dengan rasa hati sombong dia pasti akan menyiksanya. Ternyata kebencian Huang Puying kepada si MC kita Lindong adalah karena motif percintaan, sehingga Huang Puying mempunyai rasa dendam yang cukup dalam di dalam hatinya kepada sang MC kita Lindong. Huang Puying dia merasakan cemburu dikarenakan Ling Qingzu sang cewek idaman si MC kita Lindong menyebutkan dan mengulang-ulang nama Lindong, sehingga Huang Puying ia pun langsung sedikit nasteng dan naik darah dikarenakan Huang Puying juga sangat menyukai sang cewek cantik Ling Qingzu untuk saat ini. 想不到， Lalu tiba-tiba Huang Puying berpikir dan berhayal jika pada saat ini Huang Puying bisa masuk ke sekte super, maka sang nona cantik Ling Qingzu pasti akan mencintainya dan memperhatikannya. Lalu di sisi lain, Huang Pujing melihat tingkah laku konyol dari Huang Puying, sehingga Huang Pujing terherman-herman dan mengalami sedikit sakit kelapa akibat melihat tingkah laku Huang Puying. Dikarenakan Huang Puying orang yang dianggap jenius di klan Huang Pu, tiba-tiba bertingkah aneh dan berpikiran konyol. Dan tiba-tiba Huang Pujing melihat ke arah sang MC kita Lindong, dan Huang Pujing langsung mengatakan dan membacot bahwasannya sang MC kita Lindong cukuplah luar biasa. Dikarenakan hanya dalam kurun waktu 2 tahun saja sang MC kita Lindong sudah menjadi setengah dewa dan menjadi orang yang terkuat. 没有用。 Dan pada kesempatan ini pula Huang Puying berjalan dan meninggalkan Huang Pujing, dan dia pun terus berhayal di dalam hatinya bahwasannya pada saat ini sang nona cantik Ling Qingzu pasti sedang memimpikan dirinya Huang Puying. Lalu dengan hanya menyebutkan nama Ling Qingzu, pada akhirnya dia bisa membuat Huang Puying semakin bergairah dan semakin bersemangat. Dan semua orang yang melihat Huang Puying pun langsung terkejut dan terherman-herman, sehingga scene pun berpindah di sisi lain Huang Pujing. Dia pun yakin jikalau sang MC kita Lindong dia akan menjadi perwakilan orang hebat dari kekaisaran dinasti Yan. Lalu pada saat ini sang ketua Lin Fan yang lagi berada di samping Lindong, ia pun bertanya-tanya kepada sang MC kita Lindong. Lalu sang Pak Tua Lin Fan juga dia membacotkan masalah, dan dia pernah mendengar ada masalah yang datang dan timbul kepada sang MC kita Lindong. Lalu Pak Tua Lin Fan yang ada di samping Lindong pun ya guys, bahwasannya sang Pak Tua Lin Fan telah mendengar hal tersebut, bahwasannya Lindong lagi ada permasalahan bersama sang ketua Wang Yan dari klan Wang. Lalu sang MC kita juga sedikit kaget dan tentunya terherman-herman. 我参加种子宗族在上。好了，我们。 Lalu sang MC kita Lindong pun berkata bahwasannya monyet Wang Yan adalah pengecut dari klan Wang. Dan setelah mendengar kata-kata Wang Yan, sontak si MC kita Lindong pun sedikit nasteng, dikarenakan si Wang Yan adalah sang pengecut jahat. Lalu di sisi lain, Ketua Lin Fan memberikan penjelasan dan peringatan kepada sang MC kita Lindong. Jikalau begitu, sang MC kita Lindong harus berhati-hati terhadap klan Wang, dikarenakan klan Wang adalah klan yang paling suka balas dendam.
Dan pada kesempatan kali ini, jalmi-jalmi dari klan Wang sudah hadir di depan mata dan tentunya di tempat tersebut. Dan di antara mereka ada sosok yang jenius, yaitu adalah sosok Wang Yan. Lalu Pak Tua Lin Pan langsung memperkenalkan kepada Lindong bahwasannya orang yang ada di depan matanya itu adalah si Wang Lei. Wang Lei adalah ketua dari klan Wang yang sudah berbakat dan di tahap ranah nirvana, tahap yang paling tinggi. Tentunya sama dengan sang Pak Tua Lin Pan kedudukannya. Sehingga jangan pernah menganggap Wang Lei remeh, ucap Pak Tua Lin Pan kepada MC kita Lindong. Dan menurut Pak Tua Lin Pan, Wang Yan adalah anak kedua dari Wang Lei dan anak pertamanya bernama Wang Zong. Dan Wang Zong adalah merupakan seorang pemuda yang terkenal dari Kekaisaran Yan. Lalu di sisi lain Wang Lei yang melihat muka dari Lin Pan kelihatan bengis dan langsung membacot. Begini membacotnya, "Hei Pak Tua Lin Pan, sudah lama aku tidak bertemu denganmu." Dan Lin selalu datang tepat pada waktunya. Lalu di sisi lain ketua Lin Pan yang langsung didatangi oleh si Wang Lei pun langsung membacot. Jika dirinya datang lebih awal maka dirinya hanyalah untuk bersiap-siap dengan sekuat tenaga. Dikarenakan ketua Lin Pan bukanlah orang yang selalu santuy, tetapi orang yang selalu sibuk, seperti halnya ketua Wang. Lalu Wang Lei pun tertawa terbahak-bahak. Kulihat ucap Wang Lei kata-kata dari Lin Pan bahwasannya Wang Lei langsung membacot ya guys, sedikit sombong. Lalu menurut Pak Tua Lin Pan bahwasannya jangan terlalu sombong kamu Wang Lei, dikarenakan kamu hanyalah manusia biasa saja. Lalu di sisi lain Wang Lei, lalu di sisi lain Wang Lei dia melihat tingkah laku yang dicerminkan oleh Pak Tua Lin Pan. Dan Pak Tua Lin Pan mencerminkan bahwasannya Pak Tua Lin Pan masih marah dan pastinya mempunyai dendam karena telah kalah dari klan Wang di turnamen antara pemuda yang diadakan pada kesempatan sebelumnya. Lalu Pak Tua Lin Pan menjawabnya, tidak juga seperti itu. Tetapi menurut pepatah mengatakan, semakin banyak kau menanam, maka akan semakin banyak buah yang kau dapat. Jadi menurut Pak Tua Lin Pan pun dia sedikit penasaran dengan hasil di tahun-tahun yang akan datang ini, karena dia telah bersiap-siap untuk bertarung di 100 dinasti. Lalu di sisi lain Lindong dia merasakan aura-aura yang dicerminkan oleh Pak Tua Lin Pan hari ini. Kelihatannya bahwasannya Pak Tua Lin Pan lagi kisruh bersama Pak Tua Wang Lei, sehingga situasi dan kondisi sedikit mencengkam. Dan si MC kita Lindong pun meninggalkan dan menjauhi mereka berdua, dikarenakan tidak mau ikut campur terhadap masalah-masalah mereka berdua. Dan sambil menjauh Lindong pun dia meyakinkan diri bahwasanya klan Lin dan klan Wang sudah bermusuhan dari sejak lama atau dari sejak dahulu kala. 怎么会？想不想？再说吧。我们所在无法想象的这些超级。 Tiba-tiba mereka semua pun ya guys dikejutkan dengan mendengar suara-suara teriakan yang begitu keras. Sontak mereka semua terherman-herman mendengarkan suara teriakan tersebut. Scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita ya guys di episode kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kealpaan dalam kata-kata dari pembawaan admin. Terima kasih ya guys, terima kasih yang sudah subrek, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Mungkin hanya ini saja ya guys, see you next di video pembahasan.